Staf pelatih Timnas Indonesia akhirnya mulai pantau Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Peter Huistra gantikan Mazalo Junior sebagai pelatih baru PSS Sleman. Persiapan panjang, hasil mengecewakan PSSI evaluasi Timnas U20 Indonesia. Respon Tirone rasakan pengalaman naik kendaraan Baracuda ke stadion. Demi tingkatkan kualitas Liga 1 dan Liga 2, Erick Thohir akan datangkan lebih banyak wasit luar. Staf pelatih Timnas Indonesia akhirnya mulai pantau Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani kemungkinan besar masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert. Tak cuma mereka, pemain yang sebelumnya sulit mendapat tempat di era Shin Tae-yong berpotensi dipanggil. Seperti diketahui, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani kehilangan tempat di Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir di kepemimpinan Shin Tae-yong. Khusus Elkan Bagot dilaporkan yang dulu punya masalah dengan Shin Tae-yong. Diduga karena Elkan menolak bergabung saat dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade 2024. Elkan Bagot lebih memilih liburan daripada bermain di Timnas. Sementara Sadil terakhir dipanggil ke Timnas Indonesia pada Januari 2024. Sejak itu, mantan pemain Persela Lamongan tersebut tak lagi pernah dipanggil Shin Tae-yong. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengabarkan Patrick Kluivert memantau semua pemain yang memiliki potensi memperkuat Timnas Indonesia. Termasuk juga Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani ada kans kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil, kata Sumarji di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa, 18 Februari 2025. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani, sambung manajer Timnas Indonesia tersebut. Lebih lanjut, Sumarji tidak bisa menentukan siapa saja pemain Timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan. Semua menjadi kewenangan Patrick Kluivert yang memilih. Semua pemain yang sempat gak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi, itu pasti, pungkasnya. Dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret. Kemudian 5 hari setelahnya berjumpa dengan Bahrain di Jakarta. Peter Huistra gantikan Mazalo Junior sebagai pelatih baru PSS Sleman. Manajemen PSS Sleman akhirnya memecat Mazalo Junior, menyusul hasil mirror yang diderita PSS Sleman dalam beberapa laga terakhir. Pelatih asal Brasil itu kemudian didepak PSS Sleman dari jabatan pelatih pada Selasa, 18 Februari 2025. Menyusul pemecatan itu, manajemen PSS Sleman bergerak cepat dengan mendatangkan penggantinya. Dan, hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, atau sehari setelah memecat Mazzola, PSS Sleman resmi memperkenalkan pelatih baru. PSS Sleman mengumumkan kedatangan Peter Huistra. Sebagai informasi, Peter Huistra merupakan pelatih asal Belanda. Pelatih berusia 58 tahun itu memiliki banyak pengalaman di Indonesia. Peter Huistra bahkan sempat ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada tahun 2015 silam. Terakhir, Peter Huistra menjadi pelatih Borneo FC. Kami dengan senang hati menyambut pelatih baru kami, Peter Huistra. Selamat bekerja, hadirkan banyak kemenangan untuk Super Elja di sisa musim ini, Coach, tulis PSS Sleman di akun Instagram. Sebelumnya, PSS Sleman memutus kontrak dengan Mazzola Junior karena tidak juga mampu membawa tim berjuluk Super Elang Jawa itu keluar dari keterpurukan. PSS Sleman menelan 4 kali kekalahan beruntun di laga terakhirnya. Terbaru, PSS Sleman dipermalukan Arema FC dengan skor telak 2-6 pada Senin,
17 Februari 2025. Hasil ini sekaligus membuat PSS Sleman terdampar di zona degradasi. Dion dan kawan-kawan kini menempati peringkat ke-17 dengan raihan 19 poin dari 23 laga. Poin tersebut terpaut satu angka saja dari Persis Solo yang berada di dasar klasemen. Terima kasih Mazola Junior. Semua yang terbaik untuk masa depanmu, tulis PSS Sleman. Optimis keluar dari zona degradasi. PSS Sleman masih memiliki peluang cukup besar untuk keluar dari zona degradasi. PSS Sleman hanya berjarak 1 poin dari Semen Padang yang berada di zona aman. Dengan kedatangan pelatih baru, PSS Sleman optimis bisa lebih baik ke depan. Kemampuan Peter Huistra akan teruji pada laga terdekat PSS Sleman yaitu melawat ke markas tim promosi Malut United. Laga itu akan tersaji di Stadio Gelora Kieraha, Minggu, 23 Februari 2025. Persiapan panjang, hasil mengecewakan, PSSI evaluasi Timnas U20 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas hasil yang diraih Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Meskipun tim telah menjalani pemusatan latihan, TC, yang cukup panjang di berbagai negara, performa di turnamen tersebut jauh dari ekspektasi. Timnas Indonesia U20 gagal melangkah ke babak 8 besar, setelah tidak mampu berbuat banyak di kompetisi Piala Asia U20 2025 dalam fase grup. Turnamen yang berlangsung di Shenzhen, China, ini menjadi pukulan bagi ambisi pelatih Indra Syafri. Sebelumnya, ia menargetkan timnya untuk lolos ke semifinal sebagai syarat agar bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Harapan besar untuk tampil di panggung dunia pupus lebih awal, setelah hasil yang kurang memuaskan dalam 2 pertandingan pertama. Kita ini harus bisa menerima keadaan yang ada. Tentu saja kalau boleh dikatakan kecewa, ya kecewa sekali, ujarnya dikutip dari Bolasport.com, 19 Februari 2025. Sebelum berkompetisi, Timnas U20 Indonesia telah menjalani serangkaian TC di berbagai lokasi internasional, termasuk Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang, selain pemusatan latihan di dalam negeri. Sumarji menegaskan bahwa BTN telah menyiapkan tim sebaik mungkin agar mereka siap menghadapi persaingan di Piala Asia U20 2025. Kami dari BTN sudah mempersiapkan ini dengan baik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, ujar Sumarji, masih dari Bolasport.com. Namun, meskipun persiapan yang dilakukan sangat matang, hasil yang didapat jauh dari harapan. Sumarji pun menyebut faktor keberuntungan mungkin menjadi salah satu alasan kegagalan tim. Ya mungkin saja ini kurang hoki karena kami sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, tambahnya. Walaupun kecewa, Sumarji tetap berusaha menerima kenyataan dan memastikan bahwa evaluasi mendalam akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Ia telah berkomunikasi dengan pelatih Indra Syafri dan memberikan dukungan penuh agar tetap semangat dalam menghadapi tantangan ke depan. Saya sudah bicara ke dia tetap semangat. Apapun alasannya ya harus kami hadapi. Kami akan evaluasi apa yang memang kurang dan harus diperbaiki, tutupnya. Kegagalan ini menjadi pelajaran berharga bagi Timnas U20 Indonesia untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas mereka agar lebih siap menghadapi kompetisi internasional di masa mendatang. Dukungan dan pembinaan yang lebih baik diharapkan dapat membawa Garuda Muda kembali bersinar di turnamen berikutnya. Respon Tirone rasakan pengalaman naik kendaraan Baracuda ke stadion. Pengalaman yang berkesan dialami oleh Tirone Del Pino karena naik kendaraan taktis ketika pergi dan pulang dari stadion. Sang pemain menyebut ini adalah hal unik yang baru dialami di karir sebagai pesepak bola. Laga tandang dilakoni Persib pada laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 kontra Persija yang merupakan sang rival. Tingginya tensi pertandingan antara dua tim yang punya sejarah rivalitas membuat pihak kepolisian melakukan tindakan preventif. Untuk mencegah ada hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan, skuad Persib dibawa menggunakan rantis, kendaraan taktis. Menurut Tirone, pengalaman ini layaknya bukan hendak bertanding sepak bola. Ya, ini pertama kali buat saya. Saya tidak pernah membayangkan bisa mengalami situasi seperti ini di dalam sepak bola. Rasanya seperti di olahraga lain, bahkan mungkin lebih buruk sedikit, kata pria asal Spanyol ini di Stadion GBLA, Selasa, 18 Februari 2025. Bukan pertama kali dirinya memainkan pertandingan derby.
Namun ini jadi pengalaman perdana bagi dia naik kendaraan taktis ketika masuk dan keluar dari stadion. Hal itu cukup membuat dirinya kaget. Tapi ya, ini adalah peraturan di sini karena untuk keamanan para pemain, jadi saya harus beradaptasi. Tapi jujur, ketika pertama kali saya masuk ke dalam Baracuda, saya sedikit terkejut, ujar dia. Berada di kendaraan militer menurutnya memang jadi momen yang unik. Namun dirinya tetap tenang bersama rekan-rekan setimnya dan fokus ke pertandingan melawan Persija. Dia juga malah menyikapinya dengan membuat video-video dengan sesama awak tim Persib. Ya, kami mencoba melihat sisi positifnya dan kami membuat video. Karena bagi saya dan beberapa pemain lain, ini pertama kalinya bagi kami mengalami hal seperti ini. Jadi ya, ini akan menjadi pengalaman lain yang saya dapatkan dalam hidup saya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, tukasnya. Demi tingkatkan kualitas Liga 1 dan Liga 2, Erick Thohir akan datangkan lebih banyak wasit luar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa kehadiran wasit-wasit internasional di Liga 1 dan Liga 2 musim kompetisi 2024-2025 membawa dampak positif terhadap kualitas kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan profesionalisme wasit lokal, tetapi juga membuat pertandingan lebih kompetitif dan minim kontroversi. Sejak awal musim, bekerja sama dengan AFC, kami terus mendatangkan wasit internasional untuk memimpin Liga 1 dan Liga 2 dengan dua tujuan utama, ujar Erick Thohir kepada wartawan pada Selasa, 18 Februari 2025. Erick Thohir menjelaskan bahwa ada dua tujuan utama dari mendatangkan wasit internasional adalah pembelajaran bagi wasit lokal untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme melalui saling berbagi pengalaman. Kemudian, meningkatkan profesionalisme kompetisi karena wasit internasional yang didatangkan berkualifikasi FIFA dan AFC, sehingga keputusan lebih objektif dan minim kontroversi. Dengan kehadiran wasit internasional, kualitas liga kita juga semakin profesional karena mereka berkualifikasi FIFA dan AFC, jelas Erick. Sejak awal tahun 2025, PSSI telah mendatangkan dua wasit asing untuk memimpin pertandingan di dua kasta kompetisi Indonesia yaitu Ko Hyung Jin dari Korea Selatan, yang memimpin pekan ke-19 BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 17 Januari 2025. Kemudian Clifford Daipuyat dari Filipina, yang memimpin pertandingan babak 8 besar Pegadaian Liga 2 antara Delta Sidoarjo melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Jumat, 31 Januari 2025. Clifford juga memimpin laga playoff Liga 2 antara FC Bekasi melawan Adiaksa FC pada Selasa, 4 Februari 2025. Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran wasit internasional mendapat respons positif dari pelatih dan klub di Liga 1 dan Liga 2. Kepemimpinan yang tegas dan objektif membuat pertandingan berjalan lebih adil dan kompetitif. Saya mendapatkan laporan positif dari para pelatih dan LIB atas kepemimpinan wasit asing. Mereka puas dan berharap program ini dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan AFC untuk mendatangkan wasit internasional secara bergiliran, jelas Erick Thohir. Menjelang akhir musim kompetisi Liga 1 dan Liga 2, 2024-2025, PSSI akan kembali mendatangkan dua wasit internasional yang akan mulai bertugas pada akhir Februari 2025. Mereka adalah Muhammad Taki dan Clarence Leo. Keduanya berasal dari Singapura dan memiliki lisensi FIFA, yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pertandingan. Kehadiran wasit internasional tidak hanya meningkatkan profesionalisme kompetisi, tetapi juga mendorong wasit lokal untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. PSSI di bawah Erick Thohir menunjukkan komitmen serius dalam memajukan sepak bola Indonesia dengan menghadirkan kepemimpinan yang objektif dan berkualitas internasional.